domba merupakan hewan yang berkoloni atau berkelompok. Ia akan sangat gelisah jika terpisah dari kawanannya. Sobat Otan ini merasa pertahanan diri mereka akan lemah jika sendiri. Tapi itu tidak berlaku pada Johnny, teman. Ia lebih memilih Pak Mul daripada kawanannya. Johnny ialah hewan kesayangan Pak Mulyana alias Pak Mul ini. Walaupun sedang asik merumput bersama kawanannya, Johnny lebih memilih ikut Pak Mul jika dipanggil. Lucu banget sih kamu, John. Otan jadi gemas. Tapi pagi-pagi begini, kalian mau kemana sih, John? Apa? Otan gak salah lihat nih. Johnny ikut Pak Mul ke kantor. Ya ampun, John. Bukannya kumpul sama teman-teman kamu, ini malah ikut ngantor. Aduh. Hampir setiap hari, si Johnny sering ikut Pak Mul bekerja. Lihat saja tuh, sampai-sampai saat Pak Mul absen, si Johnny tetap setia mendampingi. Cakep. Loh, sekarang kalian mau kemana? Tunggu, Otan ikut. Sebelum memulai kegiatan di kantor, biasanya si Johnny sarapan dulu, teman. Sarapan itu penting loh bagi kita sebelum melakukan kegiatan. Bener nggak, John? Setiap pagi, Pak Mul selalu menyempatkan diri untuk membuat susu untuk sarapan Johnny. Teman, si Johnny ini adalah domba Garut. Umurnya baru 4 bulan. Saat baru lahir, Johnny ditinggalkan induknya karena meninggal dunia. Johnny lahir di Rumah Sakit Hewan Cikole, Lembang, Jawa Barat. Karena merasa iba, akhirnya Johnny diadopsi oleh Pak Mul. Pak Mul merawat Johnny seperti merawat anaknya sendiri. Saking dekatnya, Johnny tidak mau ditinggalkan barang sedetik pun dari Pak Mul. Manisnya. Sekarang kita ikuti kegiatan Johnny selanjutnya yuk. Let's go! Pak Mul dan Johnny sepertinya ingin menaiki tangga menuju lantai 2, teman. Sob, kamu memangnya bisa naik lewat tangga? Hati-hati jatuh, Sob. Kekhawatiran Otan ternyata tidak terbukti, teman. Dengan santainya Johnny menaiki tangga ikut dengan Pak Mul. Sepertinya si Johnny sudah terbiasa. Cakep. Kegiatan rutin Pak Mul dan Johnny selanjutnya adalah rapat pagi, teman. Johnny sudah sangat terkenal di kalangan teman-teman kantor Pak Mul. Mereka sama sekali tidak risih dengan kehadiran Johnny. Saat rapat, Johnny biasanya tetap tenang berada di dekat Pak Mul. Johnny juga tidak risih terhadap teman-teman Pak Mul. Malah terkadang berinteraksi dengan salah satunya. Keren kamu, John. Kecil-kecil sudah bisa ikutan rapat bareng bos. Selama di kantor, Johnny tetap setia menemani Pak Mul berkegiatan. Ia tidak rewel dan tetap tenang berada di dekat Pak Mul. Johnny seperti sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk kantor tempat Pak Mul bekerja. Sambil menemani Pak Mul, Sobat Otan ini suka bermain dan mencari makan di sekitar lingkungan kantor. Saat mencari makan, sebenarnya Johnny sedang membantu pekerjaan Pak Mul, teman. Secara alami, Sobat Otan ini membantu memangkas rumput di halaman kantor. Cakep! Tidak hanya sedang bekerja saja, teman. Johnny juga terus mengikuti Pak Mul kapan dan di mana saja. Walau Pak Mul ke toilet sekalipun, Sobat Otan ini tetap mau ikut. Weleh. Kalau ke toilet sih, kamu gak usah ikut ya, John. Tunggu di luar saja. Ya ampun,
Cuma ditinggal ke toilet aja kamu udah berisik banget sih, John. Layaknya anak domba kehilangan induknya, Sobat Otan ini juga merasa kehilangan ketika Pak Mul tidak ada. Bahkan Johnny mengelilingi kantor untuk mencari Pak Mul. Sampai segitunya kamu, Sob. Selesainya Pak Mul dari toilet, Sobat Otan ini sontak langsung diam dan tenang, teman. Ya ampun, John, kamu posesif banget sih sama Pak Mul. Sekarang kalau Pak Mul dan Johnny kita pisahkan dengan pintu kaca, apakah si Johnny akan gelisah? Pada penasaran kan? Yuk kita coba saja kalau begitu. Lihat teman, walaupun Johnny masih bisa melihat Pak Mul, tetap saja dia gelisah karena terhalang oleh kaca. Johnny berusaha dengan keras mencari celah untuk bisa masuk dan dekat dengan Pak Mul. Salah satu bentuk komunikasi domba adalah penciuman, teman. Johnny tidak bisa menemukan bau feromon yang dihasilkan Pak Mul. Itulah alasan mengapa dia tetap gelisah. Sudah terbukti kan kalau Johnny dan Pak Mul tidak bisa dipisahkan. Woi, Pak Mul mau kemana nih? Tumben banget si Johnny nggak ikut. Apa jangan-jangan si Johnny masih tidur ya, Paman? Paman, itu tasnya ketinggalan. Pasti Paman lupa nih karena terburu-buru. Loh, itu ada si Johnny. Sepertinya Johnny sudah siap menerima tugas mengantarkan tas Paman yang tertinggal. Ayo John, kejar Pak Mul. Nanti keburu jauh. Domba merupakan salah satu hewan yang memiliki ingatan yang kuat, teman. Johnny sudah terbiasa lewat di jalan dekat rumah Pak Mul, sehingga ia sudah hafal betul seluk-beluknya. Paman, itu ada Johnny yang mengantarkan tas Paman yang ketinggalan. Syukurlah Paman belum terlalu jauh. Mission completed, John. Cakep. Perjalanan Pak Mul akhirnya berlanjut dengan Johnny di sampingnya. Kali ini, Paman mau ke pasar untuk membeli buah-buahan, teman. Johnny dan Pak Mul memang terbiasa naik transportasi umum, alias angkot untuk jalan-jalan. Di dalam angkot, Johnny terlihat sangat tenang, teman. Ia sama sekali tidak terganggu dengan penuh sesaknya penumpang. Begitupun dengan penumpang lain. Mereka terbiasa dengan Johnny di dalam angkot. Mantap, John! Sesampainya di pasar, Johnny tetap mengikuti langkah Paman, teman. Ia berjalan di belakang Pak Mul tanpa menggunakan tali. Sebenarnya Johnny sudah beberapa kali ikut ke pasar menemani Pak Mul berbelanja. Itulah mengapa Johnny nampak sudah terbiasa dengan suasana pasar yang ramai. Waduh, John, ternyata kamu terkenal juga ya di pasar. Kalah tenar Otan sama kamu, Sob. Saat Pak Mul memilah-milih buah, Johnny tetap tenang menemani Pak Mul. Cakep. Di sini Johnny kembali jadi primadona layaknya artis. Banyak yang terheran-heran, mengapa domba bisa sedekat ini dengan pemiliknya. Keren deh kamu, John. Memang tidak ada duanya buat Pak Mul. Cakep. Sama si Otan. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya teman. Tetap saksikan si Otan setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Hanya di Trans 7. Sampai jumpa.